Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa resep yang bisa dilakukan agar ketika keluarga itu retak, ia tidak jadi pecah, dan ketika ia terombang-ambing oleh badai arus hidup berkeluarga, ia tidak tenggelam, dan supaya ketika ada pertengkaran, itu membuat mereka makin mesra, dan ketika ada cekcok, itu yang membuat mereka makin cocok. Para suster, frater, pasutri, para keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan dan dalam keluarga Kudus Nazaret, tidak ada keluarga yang tidak retak, tapi ada sedikit keluarga yang ketika mengalami keretakan bertahan untuk tidak pecah. Juga tidak ada keluarga yang tidak diombang-ambingkan oleh badai dan arus yang menerpa kenyamanan dan kebahagiaan hidup berkeluarga, tapi juga cuma sedikit yang mampu bertahan untuk tidak tenggelam. Tidak ada keluarga yang tidak pernah tengkar, tetapi sedikit yang bisa mengubah pertengkaran menjadi kemesraan. Juga tidak ada keluarga yang tidak pernah cekcok, tetapi hanya sedikit yang mampu mengubah cekcok menjadi makin cocok. Apa yang bisa dilakukan dalam hidup berkeluarga agar keretakan tidak sampai pecah, diterpa ombak tidak sampai membuat kita hanyut dan tenggelam, dan cekcok akan diubah menjadi cocok, dan pertengkaran menjadi makin mesra? Mungkin hanya ada satu hal yang perlu: berani menjadi pribadi yang mengalah. Jadi kuncinya berani menjadi pribadi yang mengalah.
Karena ketika tidak ada yang mau mengalah dan semua pada ingin menang, maka pada saat itulah keretakan menjadi pecah, pertengkaran menjadi makin parah, penerpaan ombak menjadi keluarga itu tenggelam. Nah, bagaimana supaya bisa mengalah? Kita semua punya egoisme, dan ketika menjalani hidup sebagai suami istri juga egoisme tetap tumbuh dan berkembang. Tetapi mungkin perlu kita menyadari bahwa ketika menjalin hidup sebagai suami istri dalam keluarga, yang pertama yang harus disadari adalah menanggalkan egoisme. Tidak ingin menang sendiri, karena kita diajak untuk saling memahami dalam kelebihan dan kekurangan. Belum lagi kalau sudah punya anak, maka cara memahami harus lebih besar daripada cara biasa. Saya selalu mengingatkan adik-adik saya untuk mari bertumbuh menjadi seorang pribadi dewasa dalam keluarga. Ketika Anda belum punya anak, atau ketika Anda belum menikah, kamu berpikir tentang aku. Tapi setelah menikah, kamu tidak berpikir tentang aku, tapi aku dan kamu yang berjalan dalam kita. Ketika dianugerahi anak, maka ada tambah satu lagi anggota, menjadi 3, misalnya tambah 1 anak. Maka bukan lagi aku dan kamu yang kamu hidupi, aku, kamu, dan dia, kita. Dan kamu hidup dalam banyak perbedaan. Dan hidup berkeluarga adalah menjaga sinkronisasi perbedaan-perbedaan itu untuk tetap berjalan. Dengan kata lain, harmonis itu terjadi kalau bisa menanggalkan egoisme. Kenapa dalam pertemuan pertama AAP kita menemukan bahwa egoisme itu yang merusak keharmonisan, dan keharmonisan keluarga memang dirusak oleh egoisme. Bagaimana kita berjuang untuk egoisme itu bisa diredam atau dilenyapkan? Nah, mungkin inilah yang perlu kita belajar dari Yusuf dan Maria atau keluarga Kudus Nazaret. Maria sempat punya rasa egoisme itu muncul ketika ia berpikir bahwa ia harus mengandungi seorang anak tanpa punya suami. Bagaimana ia harus berjuang sendiri? Dan Yusuf juga pernah punya muncul rasa egoisme ketika sudah dipasangkan dengan Maria yang sudah mengandung. Ia tahu bahwa itu bukan hasil hubungan dengannya, maka ia ingin dengan diam-diam menceraikan Maria. Apa yang menanggalkan egoisme mereka? Sama-sama terbuka hati kepada Tuhan. Ketika egoisme Maria muncul, malaikat datang dan mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Keterbukaan hati kepada suara Tuhan melalui malaikat itu yang membuat Maria bisa menanggalkan egoismenya. Demikian juga Yusuf, ketika ia hendak menceraikan Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan mengatakan, Yusuf, jangan engkau menceraikan Maria, karena anak yang sedang ia kandungi itu adalah dari Roh Kudus. Jadi itu yang meredam egoisme, membuka hati kepada kehadiran dan bisikan Allah. Kenapa kemudian dalam pertemuan pertama AAP kita diajak oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia untuk kenakanlah roh agar mengalahkan keinginan daging. Jadi kunci untuk membuat keluarga walaupun retak tidak pecah, walaupun terombang-ambing tidak tenggelam, walaupun cekcok untuk makin cocok dan tengkar untuk makin mesra adalah menanggalkan egoisme, dan itu hanya bisa dilakukan ketika terbuka hati terhadap Allah. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa memelihara cinta dalam keluarga walau sering diombang-ambingkan dan diterpa oleh banyak macam badai. Seringkali kita memaksakan kehendak, seringkali kita memunculkan egoisme, hal yang membuat kita susah mengalah. Apalagi kalau dalam hidup berkeluarga kita memakai prinsip yang mungkin kalau orang ME masih ingat kan waktu Pak Yance jadi MC bersama Ibu Untin.
ada satu kalimat yang saya tidak pernah melupakan ketika ada kata-kata begini. Dalam hidup berpasutri hukumnya, nomor 1, istri selalu benar. Nomor 2, kalaupun istri salah dan suami benar, maka kembali ke nomor 1, istri selalu benar. Lalu waktu misa di lingkungan Santa Maria Immaculata, pesta pelindung mereka, saya menambahkan, dalam gereja relasi suami istri itu menggambarkan hubungan Yesus dan gereja, dan itu terjelma dalam pastor dan umat. Maka dalam hidup berkeluarga di dalam paroki dan menggereja, prinsipnya sama dengan prinsip hidup perkawinan. Nomor 1, umat selalu benar. Nomor 2, kalaupun pastor benar, umat salah, kembali ke nomor 1, umat selalu benar, pastor selalu salah. Gitu. Tapi yang ingin saya mau katakan bahwa kalau prinsip seperti ini hidup dalam hidup berkeluarga, maka memang akan gampang retak. Karena di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak. Itu frater mereka yang lagi belajar filsafat. Di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak. Apa yang bagi saya benar belum tentu bagi orang itu benar. Maka memang yang paling penting adalah menanggalkan egoisme, membuka hati kepada pekerjaan Allah di dalam hati kita. Itu yang bisa mengubah kita untuk tidak egois dan berani mengalah, menjadi pribadi yang mengalah. Sesuatu yang susah. Ketika orang punya gengsi yang tinggi, pasti dia tidak mau mengalah. Apalagi ketika tidak ada rasa mau mengalah dan berani mengalah, tidak mungkin ada rasa bersalah. Dan kalau tidak ada rasa bersalah, walaupun benar kita bersalah, itu yang membuat kita selalu arogan, membela diri, membenarkan diri, dan tidak mungkin mau meminta maaf. Karena ternyata persoalan dalam keluarga itu makin runcing dan rumit ketika tidak ada saling memaafkan. Kan gitu. Makanya pesan Paus Fransiskus kepada setiap keluarga, para keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna. Karena tidak ada suami atau istri yang lahir dari orang tua yang sempurna. Kita semua lahir dari orang tua yang tidak sempurna, dan tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Pasti akan ada saling melukai, saling menyakiti. Tetapi jangan menjadikan keluarga sebagai rumah sakit untuk luka-luka itu ditumbuh kembangkan. Kalau Anda bertengkar hari ini, malam silakan Anda tidur bersama, berpelukan, seranjang. Masalah hari ini selesai, jangan dibawa ke hari esok. Kan gitu. Jadi hidup untuk menumpukan masalah memang akan membuat keretakan mudah pecah. Ombak yang sedikit saja menerpa bisa menenggelamkan cinta dalam hidup berkeluarga. Harus punya kerelaan, merasa diri bersalah, tidak selalu membenarkan diri, dan berani meminta maaf. Jarang terjadi kita menjadi orang yang pertama yang meminta maaf ketika bersalah. Karena apa? Gengsi. Dan inilah yang merusak hidup berkeluarga. Ketika memelihara gengsi lebih besar daripada memelihara maaf. Maka Paus Fransiskus mengajak, jadilah keluarga pemaaf. Peliharalah sikap maaf itu di dalam keluarga. Tapi juga kita menyadari bahwa memaafkan itu anugerah Roh Kudus. Kita tidak bisa mengampuni kalau tidak ada kuasa Roh masuk di dalam diri dan hati kita. Bapak Ibu pasti pernah mengalami, saya sudah sering bagaimana disakiti dan dilukai oleh orang. Tapi itu tidak membuat saya terbebani, masih tetap bisa enjoy. Kenapa? Membiarkan Roh menjiwai diri kita. Atau jangan menggantungkan kebahagiaan pada apa kata orang dan opini publik. Tapi bukalah selalu hati kepada Tuhan, karena sumber kebahagiaan adalah Tuhan, dan serahkan segala perkara hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Coba Bapak Ibu lihat, ketika Yusuf dan Maria memiliki hati yang terbuka kepada rencana dan kehendak Allah dan Roh Allah, Tuhan selalu datang untuk mengatakan apa yang perlu dan benar untuk mereka lakukan. Mungkin kalau diukur iman Maria dan Yusuf, bisa kita pastikan Maria punya iman yang lebih besar daripada Yusuf. Tetapi itu tidak membuat Maria merasa bahwa dia selalu benar dalam hidup berkeluarga. Coba kita melihat, hampir Maria tidak muncul sebagai pribadi yang membantah Yusuf, walaupun Yusuf ini
cuman tukang kayu. Tidak pernah Maria membantah Yusuf. Bayangkan dengan ibu-ibu kita zaman now. Suami baru satu kata, mereka sudah 10-20 kata. Jadi Maria, dia tidak omong banyak, dan itu yang membuat dia selalu menerima Yusuf. Dan ternyata Tuhan selalu datang lewat Yusuf untuk menunjukkan jalan yang benar untuk keluarga mereka. Ketika ada ancaman pembunuhan Herodes untuk anak mereka, Tuhan bukan datang kepada Maria yang lebih beriman dan yang pertama didatangi malaikat. Tidak, dia datang dalam mimpi Yusuf. Dan kepada Yusuf dia mengatakan, Yusuf, engkau harus segera membawa Yesus lari ke Mesir, karena Herodes mau membunuh dia. Nanti tunggu saya bilang lagi, kamu pergi dari Mesir. Dan setelah Herodes mati, Tuhan datang lagi, kamu pergi sudah, Herodes sudah mati. Tapi ketika mendengar bahwa anak Herodes jadi raja, mereka pikir lagi. Tapi Tuhan lagi-lagi datang dalam mimpi untuk mengatakan apa pilihan yang tepat. Jadi ketika kita menjalani hidup berkeluarga dan membuka hati kepada Tuhan, Tuhan akan selalu datang menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Bapak Ibu, banyak yang menyepelekan keluarga, tapi juga tidak sedikit cerita dan pengalaman yang menunjukkan bahwa keluarga yang sukses hanya bisa ada dan bahagia ketika tidak menyepelekan yang satu, tetapi menganggap semua penting dalam hidup berkeluarga. Suami tidak lebih penting dari istri, istri tidak lebih penting dari suami, orang tua tidak lebih penting dari anak, anak tidak lebih penting dari orang tua. Semuanya penting. Kalau kita melihat, itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada yang tidak penting, semua adalah anugerah Allah. Yang paling penting, mari kita menjalani hidup berkeluarga dalam rencana dan kehendak Allah, seperti yang dilakukan oleh keluarga Kudus Nazaret. Waktu final Piala Dunia 2022, ada sebuah cerita yang jarang diungkapkan ke publik dan mungkin jarang orang tahu. Ketika Prancis sukses membalas skor 2-0-nya Argentina di menit ke-70-an, semua pemain pada tertunduk lesu. Semua kaki terasa berat dan kecewa, karena juara yang sudah ada di tangan dan dijaga selama 70 menit hilang dalam 2 menit oleh gol Mbappe. Messi datang dan mengatakan kepada teman-temannya, ayo tegakkan kepalamu, kencangkan lagi kakimu, kita sudah sampai di sini. Anda lihat ke tribun sana, keluarga-keluarga kita semua sudah datang ke sini untuk mendukung kita, untuk mendoakan kita, untuk melihat kita mengangkat piala. Bangkit. Dan bisa melihat bagaimana reaksi pemain-pemain Argentina setelah mereka berhasil disamakan skor menjadi 2-2. Ada perpanjangan waktu, mereka bisa balas 3. Setelah itu dibalas lagi, tapi spirit mereka tetap terus terjaga. Karena ingat kata Messi, itu ada keluarga kita di tribun yang sudah datang jauh-jauh ke sini. Kita persembahkan yang terbaik untuk mereka. Makanya mereka semangat sampai adu penalti. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka menang, siapa pertama yang muncul ke tribun? Keluarga-keluarga mereka. Dan kemudian ada ulasan bahwa kesuksesan Argentina tidak terlepas dari peran keluarga-keluarga mereka. Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sukses dan bahagia kalau tidak pernah selalu hadir bersama dalam setiap perjuangan hidup. Sebuah krisis yang terjadi di zaman modern karena orang lebih mementingkan pekerjaan dan karya daripada kebersamaan bersama keluarga. Tidak akan pernah ada keluarga yang kokoh dan kuat kalau terus tercerai-berai. Kita memang sedang dalam bahaya kehancuran hidup berkeluarga ketika pendapatan lebih penting daripada cinta. Orang menikah hari ini, besok pisah karena kerja. Bagaimana kita merawat cinta dalam jarak yang begitu jauh? Padahal cinta bertumbuh dalam sentuhan. Hal yang tidak terjadi di zaman ini. Jadi lagi-lagi cinta hanya bertumbuh dalam sentuhan. Sama seperti Anda merawat pohon, tidak mungkin Anda bisa punya pohon yang bertumbuh dengan baik
kalau tidak pernah merawat, menyentuh, menyiram, bahkan mengolah tanahnya. Tidak mungkin Anda bisa video call dan telepon dari jauh untuk pohon Anda bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu pohon, apalagi manusia yang punya perasaan akan cinta. Lagi-lagi cinta butuh sentuhan, butuh ada bersama, butuh berjalan bersama Tuhan. Itulah yang membuat cinta suami istri Yusuf dan Maria begitu tangguh dan kuat, dan kemudian mereka menjadi keluarga yang tangguh dan kuat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, lagi-lagi kita cenderung berpikir bahwa anak adalah warisan terhebat dalam keluarga. Mungkin untuk orang yang merindukan anak itu adalah prinsip, tapi saya mau mengatakan bahwa kebahagiaan dan citra baik keluarga tidak selalu diwariskan melalui anak. Yang penting teruslah memperanakkan cinta dalam pelayanan sebagai sebuah keluarga. Kita pasti akan selalu dikenang. Jadi jadilah keluarga yang mungkin tidak punya anak, tapi terus mengalirkan cinta kepada banyak orang lewat pelayanan. Karena kita harus bisa memaknai bahwa ketika Yusuf dan Maria cuma melahirkan Yesus, dan Yesus tidak menikah dan melahirkan keturunan lagi, itu lalu tidak membuat keluarga Kudus Nazaret terbenam dan tenggelam. Mereka tetap terus moncreng, naik daun, hebat, tenar. Karena apa? Mereka bertumbuh dalam cinta dan hidup untuk menebarkan cinta. Inilah warisan terbesar dalam hidup berkeluarga. Faktanya Anda boleh punya anak banyak, tetapi krisis cinta juga ada di dalam keluarga yang punya anak banyak. Karena yang terjadi adalah pertengkaran dan perseteruan atau konflik. Maka dengan ini saya ingin menyemangati kita untuk mari bangga dengan keluarga kita, bahwa ada dan tidak punya anak itu haknya Tuhan. Yang paling penting terus merawat dan mewariskan cinta. Jadilah keluarga teladan, karena tanpa punya anak pun orang yang melihat kita akan selalu bercerita, kita senang melihat pasangan itu. Enjoy saja hidupnya. Daripada punya anak lalu Anda terbengkelai dan terus berkelahi, kan juga jadi bahan omongan. Ih, jangan seperti keluarga mereka, punya anak banyak tetapi begitu tua tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Kan kita tidak mau begitu. Kita menyerahkan keluarga kita ke dalam dekapan kasih Allah, dan semoga kekuatan cinta yang bertumbuh dan berkembang dalam keluarga Kudus Nazaret juga tetap bertumbuh dan berkembang dalam keluarga-keluarga kita, sehingga dalam perjalanan gelombang cinta hidup berkeluarga kita tetap tangguh dan kuat, karena ada Kristus yang selalu hadir dalam doa dan penyertaan keluarga Kudus Nazaret. Semoga Tuhan memberkati.